Oke, jadi hari ini gue bakalan ngebahas jadi gue ini mungkin channelnya gue namain apa ya? Bahas film kali atau bahas series atau bahas apapun lah, gue juga bingung. Yang jelas tadinya kan gue tadi nggak mau ngebahas tentang film karena udah banyak banget kan YouTube ngebahas film. Cuma gue mau ngebahas dari perspektif gue. Semuanya udah perspektif ya. Gue tuh baru kemarin tanggal berapa sih? 20 November 21 November 2020 gue baru aja ngeberesin nonton The Last Dance-nya si Michael Jordan ini. Dan gue sama sekali bukan orang yang suka sama basket. Kenapa? Ya karena menurut gue gue nggak suka basketnya, gue lebih suka bola. Zaman dulu teman-teman gue pada basket, gue padahal tinggi gue lumayan 175 ya untuk jadi pemain basket. Gue didorong sama paman gue sama bokap gue untuk main basket zaman SMP SMA dulu. Tapi gue nggak suka karena ya nggak tahu ya, karena menurut gue basket tuh terlalu cepat kan, tak tuk gitu. Jadi nggak ada ketertarikan. Dan gue di Bandung juga, gue pertama kali gue nonton basket benar-benar full di Bandung itu di tahun 2012. Itu juga karena diajak, jadi gue nggak pernah tahu gimana basket itu. Jadi gue bersama sekali bukan sebagai fans basket atau apapun. Hype-nya ini sebenarnya kenapa gue tertarik nonton Jordan ini sebenarnya karena setahun lalu gue jadi reseller biasa sepatunya Air Jordan yang dipunyai Nike. Nah karena cuannya lumayan, karena untung dari resellernya itu lumayan, terus gue mulai kenalin sepatu Air Jordan itu ada apa sih, Air Jordan 1 sampai 10 dan segala macam. Gue juga nggak begitu paham, cuma yang menurut gue bagus dan bisa dipakai santai itu Air Jordan 1. Yang lain kan sepatu basket banget ya. Terus gue liatin, karena gue sendiri gue nggak pede kalau pakai sepatu Air Jordan itu. Nggak tahu kenapa. Gue kalau sendiri pakai, kalau nggak tahu karena harganya mahal kali ya. Kaki gue belum enak lah untuk pakai barang-barang yang mahal 4-5 juta itu. Nah, terus gue mulai bertanya. Ini pertanyaan bodoh sih menurut gue, tapi ya udah nggak apa-apa. Gue kenal siapa Michael Jordan. Kenapa gue kenal Michael Jordan? Karena sering disebut karena lo tahu ya, gue suka wrestling. Gue punya channel berita wrestling dan bincang wrestling. Gue tuh orang-orang Amerika sering ngasih reference kalau orang yang jago banget itu Michael Jordan off. Jadi kalau ngomongin wrestling, di Hall of Fame-nya Jeff Jarrett dulu pernah ngasih tahu kalau Shawn Michael is Michael Jordan in wrestling. Jadi Shawn Michael itu adalah Michael Jordan-nya di dunia wrestling. Jadi selalu ngasih reference tentang Michael Jordan di US, film-film US, serial, olahraga atau apapun, sering ngasih reference tentang Michael Jordan. Dan sepatunya juga udah terkenal banget, Air Jordan. Teman-teman gue fanatik sama Air Jordan udah banyak banget, yang koleksi banyak banget Air Jordan tuh ada temen gue nih, sampai rela. Terus pertanyaan gue simpel, emang Michael Jordan tuh sehebat itu ya? Emang sejago itu dia ya gitu? Karena emang nggak ada pemain NBA lain gitu. Gue tau pemain NBA cuma 2, Michael Jordan sama Kobe Bryant. Kenapa gue tau pemain NBA cuma 2 itu? Michael Jordan tuh yang dia pernah main di film di Space Jam, dan yang kedua Kobe Bryant. Kobe Bryant itu menang Academy Award short, almarhum Kobe Bryant, short movie, short animation tahun 2018 atau 17 gue lupa. Si Kobe Bryant tuh menang. Jadi pas gue tahu, oh Kobe Bryant ini pemain basket, dia jadi produser bikin film, dan dia menang Academy Award gitu, pemain basket pertama, pemain NBA pertama gitu. Di luar dia jago apa enggak, gue juga nggak tahu Kobe Bryant itu jago apa enggak. Jadi gue cuma tahu 2 pemain basket itu, dan baru sadar lagi ternyata gue tahu 3, Dennis Rodman itu ternyata baru tahu, oh ternyata Dennis Rodman itu sejago itu ya. Karena dia tuh pernah ada bersinggungan sama wrestling, yaitu dia pernah ke WCW jadi temennya Hulk Hogan gitu di waktu itu dibahas juga di Last Dance. Nah, jadi pertanyaan gue simpel, ini Michael Jordan emang sebagus itu ya? Nah, di The Last Dance ini dijelasin detail siapa itu Michael Jordan, sehebat apa dia, dan juga kenapa bikin dia hebat gitu. Nah, yang poin pertamanya adalah yang menurut gua si
gue nggak bakal ngepas dari Michael Jordan, dan Michael Jordan emang pas dibahas di sini emang udah gila banget sih Michael Jordan sebagai pemain basket, kayak gampang gitu bermain basket kalau gue lihat itu dia lihat game-game dia gitu. Dan gue berusaha dari Last Dance ini, gue mau memetik sesuatu nih sebelum gue mau review si Last Dance-nya as a product ya. Jadi The Last Dance ini ngasih tahu bahwa kalau yang gue petik adalah dari sebuah tim basket atau tim bola itu nggak ada menurut gue ya, Michael Jordan tidak akan menjadi Michael Jordan tanpa Scottie Pippen, tanpa Dennis Rodman, tanpa Phil Jackson, tanpa Jerry Krause, dan tanpa Chicago Bulls yang bagus gitu. Jadi ini adalah kayak zaman sekarang yang terkenal tuh kolaborasi gitu. Lu bakalan kebayang gak sih kalau misalnya Michael Jordan bermain di, gue gak tahu ya tim-tim yang jelek, ibaratnya Liga Inggris lah, Liga bola gitu. Kebayang kalau kayak Cristiano Ronaldo tapi main di Torino FC atau main di Newcastle United atau di Queen's Park Rangers gitu kan, dia gak bakal berkembang karena gak ada teman mainnya, karena dia terlalu wah sendiri. Nah di Michael Jordan ini memang main di tempat yang pas. Jadi ada pepatah zaman dulu bilang kalau lu dekat sama orang tukang parfum jadi bau parfum, lu dekat sama tukang ikan jadi bau ikan. Nah si Michael Jordan ini ngasih impact yang sama. Lu dekat sama orang yang jago basket, lu pasti jago basket, dan lu udah jago basket, temen lu jago basket, lu ngumpul di satu tempat lalu jadi juara 6 kali juara si Chicago Bulls ini gitu. Dan sampai sekarang kan Chicago Bulls belum pernah menang NBA lagi kan. Ya itu yang hal yang bisa gue petik. Jadi carilah circle atau community yang bisa mendompleng. Ini berlaku buat apapun sih menurutku, mau YouTube atau apapun segala macam. Gue udah dapat, wih ya kalau mau sukses gue nggak bisa aja atau lu merasa diri lu superior gitu, lu merasa gue jago nih saya dalam hal apapun ya, gue jago nih, gue bisa ngelakuin sini, nggak bisa kayak gitu. Nah di samping itu The Last Dance ini gue ngeliat mereka tuh bukan jualan, mereka tuh nggak cuma nampilin konten aja gitu, konten 10 season gitu, nggak. Mereka tuh kelihatan banget nampilin, mereka tuh ngejual produk banget. Produknya apa? Produknya itu konten. Gue nggak kaget sama Last Dance. Ada dokumenter banyak orang-orang Indonesia tentunya yang kaget sama dokumenter kayak Last Dance gini. Hebat ya Netflix atau ini kan ESPN ya. ESPN bisa bikin dokumenter kayak gini gitu. Wah Indonesia kapan nih segala macam. Gue gak kaget sama dokumenter kayak gini karena gue dari kecil nonton dokumenter kayak gini. Bukan di NBA tentunya, tapi di wrestling, di WWE itu. WWE itu sangat bagus bikin dokumenter tentang wrestlernya gitu. Nah si The Last Dance ini ngejualnya tuh bukan cuma sekedar konten. Dia nggak cuma sekedar ngejual konten, tapi dia ngejual apa? Dia ngejual NBA, kayak produk kontennya NBA dia ngejual seluruh NBA ke orang-orang kayak gue yang nggak tahu itu apa basket, apa NBA. Dia tuh ngejualin itu. Oke, kita penonton turun nih atau apapun segala macam, kita pengen NBA pengen ningkatin ke para orang-orang yang belum pernah, nggak suka basket atau belum tahu apa itu basket misalnya, contohnya kayak gitu. Dan dia bisa kayak gitu si produk. Jadi tahun ke depan, oh iya ternyata Chicago Bulls gini. Nggak cuma nyasar ke Amerika doang, tapi worldwide kan. Jadi orang-orang lebih aware sama NBA, lebih jadi suka sama NBA karena The Last Dance ini. Jualan satunya itu NBA konten, yang kedua konten dari si video-video lamanya. Jadi karena kalau ini kan kita jadi pengen di Last Dance banyak banget pertandingan kritis yang yang pertandingan kritis yang bermakna buat Jordan gitu dan Chicago Bulls gitu. Nah ini lagi musim banget sekarang. Gue nggak tahu NBA punya library dan dia naruh di ESPN atau di NBA punya satu kayak Netflixnya gitu ya. Tapi yang jelas itu akan sangat bermakna. Jadi orang-orang yang kayak gue pribadi contoh pengen pengen banget nonton Jordan pas Chicago Bulls lawan Utah Jazz atau
lawan Detroit Pistons segimana jagonya sih gitu. Jadi gue pengen lihat highlight gitu. Nah karena dia ngepromosiinnya bagus, jadi si itu menjadi jualan mereka gitu. Selain mereka ngejual konten untuk kedepannya, untuk masa depan, nih anak-anak orang-orang kayak gue nih yang nggak suka NBA, nih tahun depan kita gini-gini nih, kan gue jadi, gue setidaknya sekarang udah punya gambaran tentang NBA, rulesnya gimana, pertandingannya gimana, pemainnya siapa aja zaman sekarang kan ada LeBron James apa segala macem. Gue juga tahu cuma LeBron James doang ya. Nah itu ke depannya, dan dia juga bisa narik masa-masa yang pengen banget kayak iya udah lama kita pengen nonton lagi dong yang Jordan, yang Chicago Bulls lawan Utah kayak gitu. Dia jualan konten itu, dan sekarang kan musimnya kayak gitu ya. Kayak di Netflix aja serial Friends dan serial yang jadul-jadul itu malah bukannya di skip, malah gue pengen nostalgia lagi nih nonton Friends. Nah ini sama, mereka tuh jualan itu juga gitu. Dan yang ketiga udah pasti banget mereka tuh jualan sepatu Jordan, Air Jordan ini. Jadi dari satu konten itu bisa mereka tuh jualannya banyak banget. Nggak cuma mereka tuh cuma punya konten nih, ini loh Jordan, ini loh Chicago Bulls. Mereka tuh menurut gue kalau ini ngejual si Chicago Bulls juga menurut gue nggak juga. Orang jadi bakal suka Chicago Bulls. Sekarang Chicago Bulls kan gue lihat googling gitu, ternyata Chicago Bulls nggak bagus-bagus amat kan musim kemarin. Tapi mereka tuh jual NBA secara keseluruhan gitu, ngejual NBA, ngejual konten-konten nostalgianya, dan ngejual si sepatu Air Jordan dan banyak lagi mempromosiin hal-hal lain gitu. Jadi menurut gue, nah ini yang nggak, atau gue belum nemu atau nggak tahu, mungkin lu bisa komen di bawah. Apakah di liga di bola itu ada konten-konten kayak gini yang membuat kita jadi suka lagi gitu. Jadi kayaknya kalau di bola lebih ke Arsenal Invincible kali ya, Arsenal Invincible atau Brazil zaman Ronaldo itu terbaik, bikin kayak gini kayaknya di bola belum ada deh. Arsenal Invincible, Brazil, atau MU pas Sir Alex, terus Sir Alex, AC Milan mungkin. AC Milan dulu sempat superior ya. Real Madrid, Barcelona zaman dulu kan bisa kayak gitu juga. Nah itu kayaknya belum ada deh kalau di bola. Menurut gue sih yang bisa gue petik dari 10 episode Last Dance yang gue nontonnya lumayan lama juga, hampir 4 bulan apa. Jadi gue nonton episode 1 skip lagi, nanti episode 2 bulan kemudian gitu-gitu lah. Kayaknya gue gak fokus kak. Tapi yang bisa gue petik dari si Last Dance ini sih gitu, yang gue baru tahu ternyata Dennis Rodman tuh jago. Karena yang setahu gue dulu Dennis Rodman cuma profesional pemain basket yang jadi profesional wrestler gitu. Gue kira dia nggak jago-jago banget, makanya dia sempat main sama Hogan gitu-gitu. Taunya jago juga dia, sialan juga. Yaudah gitu aja nih. Ini gue nggak tahu namanya apa, tapi itu aja luapan gue tentang si The Last Dance ini.